Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu tiba-tiba, ini gak benar. Langkah Ling Yun. Dengan cepat, Chow Fang langsung kabur. Seseorang menyerang. Ternyata ada seorang kakek yang menyerang Chow Fang. Apa kau dari pak pembunuh? Hahaha, respon yang bagus. Aku pikir kau akan menerimanya. Mata ungu, Wuti bintang 1. Wah, kau tahu tingkatan pak pembunuh kami dengan cukup baik. Sekarang, setelah kau tahu bahwa lelaki tua ini adalah Wuti, itu gak akan merubah nasibmu. Sial, hanya ingin menangkapku, mengirim seorang Wuti. Aku hanya menggunakan kartu ini. Hanya saja, Hua Xiong adalah Wuti bintang 9. Terlalu mudah untuk menangani Wuti bintang 1. Kita melihat ada ular juga yang datang. Ular itu langsung maju. Kita melihat nih, mungkin ke arah si Wuti. Hah, ular bodoh ini dekat dengan orang tua itu. Mungkin mereka akan bertarung dan akan terluka. Aku bisa memanfaatkan itu. Hei ular bodoh, bukan kakak ular. Ayolah. Sepertinya kau gak memiliki ilusi yang realistis. Beast monster. Orang tua ini memiliki kaki yang buruk dan gak memiliki tunggangan. Jika patuh, orang tua ini bisa menyelamatkan hidupmu. Ayo, bunuh dia, saudara ular. Dan ternyata ularnya berhasil patuh ke si orang tua. Apa kau menaklukkannya tanpa menyerang? Dasar ular mesum, ular bodoh, ular sampah. Kenapa kau gak punya keberanian? Lalu si kakek naik ke atas ular itu. Dalam hati Chow Fang sangat cepat, hanya dengan tatapan matanya. Sekarang giliranmu, gak ada cara lain. Hua Xiong, berikan pada aku. Lalu kita melihat beberapa beast maju nih. Bala bantuanku sudah ada di sini. Pil pemulihan tulang harimau. Sekarang giliranmu. Kita melihat pelan-pelan kekuatan Chow Fang dipulihkan. Terakhir ya, masih ingin melawan. Aku hampir lupa. Anak itu masih seorang Master Beast. Tapi apa kau pikir dengan spirit beast tingkat terendah bisa menghentikanku? 3 nafas, 2 nafas, 1 nafas. Pemulihan. Dalam hati si Wuti. Apakah nafas sudah dipulihkan? Pil apa yang dimakannya tadi? Nama pilnya adalah Aku Ingin Kau Mati. Lalu akhirnya si Chow Fang memerintahkan para beast itu untuk menyerang si Wuti dan juga si ular. Apa ini pertarungan monster beast? Dalam hati si Wuti dikabarkan bahwa jika beast battle array semuanya terdiri dari spirit beast tingkat 7, itu bahkan memusnahkan Wu Sheng atau Wu Shen. Bocah ini benar-benar memahami beast battle array. Dia nggak boleh hidup. Bocah, kau akan mati. Kumpulan beast, bunuh. Kita melihat ada sebuah telapak tangan besar. Ini buruk. Blokir serangan itu. Si ular mencoba menahannya dan akhirnya terjadi ledakan yang sangat besar dan bahkan si Wuti sampai terhempas. Kita melihat beast dari Chow Fang masih lengkap tuh. Ada King Kong tuh. Orang tua, kau belum mati. Gimana? Dalam hati si Wuti, sialan, pertarungan monster beast ini terlalu kuat. Lebih baik aku cepat pergi dari sini. Si kakek berkata, pria tua ini akan mengurusmu nanti. Jika suatu saat aku bertemu denganmu lagi, itu adalah kematianmu. Cukup saat ini, kamu gak bisa mengalahkanku. Dan apa yang bisa kau lakukan jika suatu saat kita bertemu lagi?
Sekarang masalah di sini sudah selesai. Saatnya untuk kembali. Dalam hati Cao Fang, Cao Yuanwu dan Cao Yuanchong semuanya terbunuh olehku. Saatnya untuk bergabung. Dekan keluarga Cao. Dekan dengan, memang nggak tahu ya. Bergabung dengan dekan kan ada tuh dekan atau dengan keluarga Cao. Dua itu. Sekarang kita kembali nih ke kota. Kita melihat di sini orang yang kiri adalah Cao Quanming, Patriark Cao. Sedangkan yang kanan adalah Heimo, sekolah pedang Tianhe. Quanming berkata, "Penatua Heimo, percayalah, Cao kami pasti akan menangani masalah yang sudah Anda jelaskan." Heimo merespon, "Setelah aku kembali, aku akan menjelaskan kepada tuanku." Lalu kita melihat, "Hei kalian yang di sana, bawa kedua orang itu." Baik. Kita melihat si kakek dari Cao Fang dan juga Mei Mei. Setelah membunuh keponakan Tuan Yuan dan melarikan diri, penatua ini harus membawa kalian berdua. Si kakek berkata, "Biarkan anak muda ini hidup, bunuh aku. Gimana?" Mei Mei menambahkan, "Benar, Tuan muda pasti akan membalaskan kita. Tunggu aja, kau pasti mati." Cao Wanyue berkata, "Ini sangatlah nggak adil. Yang membunuh Cao Yuanchong adalah Cao Fang. Cao Fang sangat berbakat. Jika kita membunuh keluarganya, dia nggak akan pernah menyerah. Berani membunuh orang-orang dari perguruan pedang Tianhe, mencari kematiannya sendiri. Nggak peduli seberapa tinggi bakat Cao Fang. Walaupun memiliki kecepatan, penatua ini membunuhnya hanya satu serangan. Ingin menyerangku sampai mati. Dengan kemampuanmu saat ini, kau nggak akan bisa membunuhku. Cucuku, Tuan muda Fang, Cao, dia kembali. Cepat, pergi. Heimo adalah salah satu dari 7 tetua Tianhe. Dia datang untuk mencarimu." "Kakek, jangan khawatir. Para tetua perguruan pedang Tianhe itu hanya sekumpulan sampah." "Sombong sekali kau. Hari ini aku akan menjadi pemimpin pedang naga." Wanyue berkata, "Pedang naga itu adalah senjata misterius." Orang yang kanan berkata, "Dengan pedang ini, Patriark memiliki kekuatan yang sebanding dengan Wuchun bintang 8. Yang tengah berkata, "Cao Fang pasti mati ingin membunuhku dengan pedang rusak itu." Konyol. "Aku akan membunuhmu." Bodoh, itu mengesankan. Dengan mudah, hanya dengan 2 jarinya, Cao Fang berhasil menahan pedangnya dan pedangnya langsung hancur. Apa? Bagaimana bisa? Pergi dari sini. Dan dia langsung dihempaskan. Yang kiri berkata, "Sang Patriark dikalahkan Cao Fang dalam satu gerakan." Yang tengah berkata, "Ya Tuhan, apa rencana Cao Fang sekarang?" Yang kanan menambahkan, "Sudah berakhir. Patriark bukanlah lawannya. Dan sekarang kita hanya bisa mengandalkan tetua Heimo dari faksi Ledakan Surgawi." Dari fraksi pedang Tianhe. "Wuchun bintang 6. Cao Fang, kau benar-benar memberi kejutan. Tapi aku Wuchun bintang 7. Apakah itu cukup menyelamatkan orang yang kau cintai?" Apa itu cukup? Maka cobalah sini. Cao Quanming berkata, "Penatua Heimo, bantu aku membunuh bocah ini. Jika ada sesuatu yang kau inginkan, kau bisa membawanya pergi. Dan kau juga bisa memiliki salah satu kota di mana keturunan Cao berada." Bagus, Cao Fang, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga atas harta dan wilayahnya. Menjual harta keluarga kepada orang luar. Kau nggak pantas menjadi seorang patriark. Lebih baik memberi kepada teman daripada menjadi budak. Kau orang yang nggak tahu malu. Matilah sana. Nggak akan ada yang bisa membunuhmu selama masih ada aku." Orang yang kiri berkata, "Selama ada tetua Heimo, patriark akan sehat dan aman." Yang tengah berkata, "Tampaknya Cao Fang salah perhitungan kali ini." Yang kanan menambahkan, "Tetua Heimo adalah Wuchun bintang 7 dan menguasai banyak kemampuan bertarung yang kuat. Cao Fang bukan lawan." Begitukah? Tapi itu belum tentu. Kita melihat Cao Fang maju. Apa? Sangat cepat. Dan serangannya berhasil mengenai si Patriark keluarga Cao. Gak mungkin. Lalu macam apa ini? Patriark terbunuh oleh Cao Fang. Bahkan tetua Heimo gak bisa menghentikan Cao Fang. Lalu siapa yang bisa menghentikannya? Kemana keluarga Cao-ku akan pergi di masa depan? Serangan yang bagus. Tua muda adalah yang terbaik. Tianci, kau begitu baik. Dalam hati si Heimo, pasti ada rahasia besar pada anak ini. Jika aku membunuhnya, aku mungkin akan mengambil langkah ini ke langit. Kau gak memenuhi syarat untuk tahu. Karena orang yang akan mati gak perlu tahu jawabannya. Bocah, aku akui kekuatanmu emang kuat. Tapi penatua ini bukan orang sembarangan dan bukan orang selemah yang kau bayangkan. Pedang Tianheng. Dalam hati Heimo, anak ini sangat cepat. Tapi Tianhengku bisa menahannya. Apa? Ternyata itu adalah Kuang Heng Qian ke-6 di antara 7 pedang Tianhe. Kecepatan pedang itu adalah yang tertinggi di antara 7 pedang Tianhe. Heimo awalnya melampaui anak itu dan bahkan senjata itu menekannya. Pertarungan ini sudah gak bisa dihentikan. Memiliki trik aneh dan misterius. Aku pikir dia gak akan kalah. Dia itu berarti Cao Fang. Pedang Tianhe adalah senjata tingkat surga. Pedang ini gak bisa dihentikan olehmu, bahkan oleh seluruh negara. Cao Fang, kau akan mati. Cuy, apakah senjata tingkat surga sangat langka? Aku juga punya beberapa. Aku akan mengundang penatua untuk mencicipinya. Sistem tugas penyelesaian. Ting, selamat kepada player Cao Fang.
untuk menyelesaikan misi terbatas waktu, membunuh Spirit Beast. Jumlah Spirit Beast yang terbunuh 25.480. Selamat kepada player Cao Fang menerima hadiah ketiga. Selamat kepada player Cao Fang karena telah mendapatkan senjata surgawi, busur matahari, pedang Wan Huang, cambuk kunci. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Dead Fruit Sacred Grass, Earth Core Flame, Millennium Tree Heart Liquid. Ini harta karun dan aku nggak takut kepada siapapun. Cao Fang, kau pikir orang lain bisa memiliki senjata surga ini? Pedang ini aja sangat berharga. Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupmu. Lihat, dia hanya berpura-pura. Senjata tingkat surga sangatlah langka dan hanya ada beberapa di kerajaan Liang. Benar, dia seolah-olah memiliki senjata yang sama. Jika dia punya, pasti sudah mengeluarkannya dari tadi. Haruskah orang kampungan seperti dia memiliki senjata tingkat surga? Jika dia memilikinya, aku akan menjungkir balik dan melakukan tarian terbalik. Bersiaplah membuka mata anjingmu itu. Lihatlah, apa ini? Kita melihat ada 3 nih. 10,000 Phoenix Sword. Yang kedua, The Shooting Sun Bow. Ini namanya miring, susah bacanya, buset. Yang ketiga adalah cambuk kunci. Senjata surgawi itu sama sekali bukan sesuatu yang hebat menurutku. Hah? Senjata tingkat surgawi? Dan itu ada 3 senjata tingkat surgawi. Apa kau sedang bermimpi? Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa Cao Fang memiliki banyak senjata tingkat surgawi? Apakah dia benar-benar anak yang ditakdirkan? Dia memiliki pedang, busur, dan cambuk. Tetua Heimo bukan tandingannya. Kau memiliki banyak senjata surgawi. Kerajaan Liang tidak akan membiarkannya. Lalu Cao Fang menyerang. Rasakan ini. Hei, blokir itu. Coba blokir serangan ini. Hancurkan dia. Tidak. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi. Kekuatan macam apa itu? Sungguh energi yang kuat. Kekuatan ini hampir sama dengan Wuchun bintang 8. Siapa dia sebenarnya? Kita melihat kerusakannya sangat parah dan Heimo pun langsung tumbang. Berpura-pura menjadi master di depanku. Tangkap orang tua itu, ikat dan bawa ke dalam. Kita melihat nih, langsung orang-orang berubah matanya langsung ke ini siapa nih? Lah, ya itulah. Siapapun itu. Ayo tangkap dia. Kita harus ikat dia. Ayo robek celananya. Seseorang berkata, Patriark terbunuh oleh Cao Fang dan Tetua Heimo juga terbunuh olehnya. Bagaimana sekarang? Seorang merespon, aku nggak tahu. Tunggu aja dan lihat apa yang akan terjadi. Dia juga tetap keluarga Cao. Seseorang lagi menambahkan, sayangnya siapa yang tahu bahwa dari keluarga cabang akan sampai sejauh ini. Pengkhianatan Cao Kuanming atas kepentingan pribadi telah dibantai olehku. Sekarang posisi Patriark kosong. Aku pikir aku sangat cocok dengan posisi ini. Apa kalian setuju? Atau apa ada yang menolak? Lalu seseorang berkata, aku menolak. Kau sudah membunuh Yuan Wu dan Kuang Ming. Kau masih ingin menjadi Patriark? Jangan mimpi. Berisik. Dan akhirnya orang tua itu dihempaskan. Gimana? Apa masih ada yang menolak? Cao Wang Yue telah melihat Patriark yang baru. Cao Changfeng telah melihat Patriark yang baru. Lalu akhirnya semuanya pun tunduk. Kami sudah menunggu untuk melihat Patriark baru. Bagus sekali. Dua tetua, Chang Feng dan Wan Yue. Obat ini untuk kalian. Itu adalah Xuan Cui Elixir Po Chun Tan. Dengan pil ini dari tingkat Wuchong bisa menerobos ke tingkat Wuchun. Harta jenis ini gak mudah untuk mendapatkannya. Terima kasih Patriark. Lalu mereka berdua memakannya. Aku menjadi Wuchun. Aku menerobos. Gila, ngeri emang namanya MC. Semua obatnya ada. Susah emang. Ya Tuhan, Cao Chang Feng dan Cao Wan Yue, keduanya menjadi Wuchun. Po Chun Tan benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Mereka sangat beruntung bisa mendapatkannya. Iya kan? Aku masih memiliki banyak Po Chun Tan. Siapa yang setia kepadaku, aku akan memberikannya kepada mereka. Adapun apa yang harus dilakukan, itu tergantung pada kinerja kalian. Aku bersedia mati demi Patriark. Sang Patriark akan menjadi iman seumur hidupku dan arah yang akan kujalani. Hidup Patriark! Cukup, hentikan. Kalian semua bisa pergi. Dalam hati Cao Fang, ini barang bekas yang aku dapat dari Mochi, tapi sangat berguna. Baik, Cao Fang berkata, kakek, nanti aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu dan Cao Mei kembali ke kota Yishui dan memindahkan beberapa orang ke Wangtu. Kau harus berhati-hati. Dalam hati Cao Fang, dengan cara ini aku akhirnya bisa mengendalikan keluarga Cao. Sistem memberitahu, selamat kepada player Cao Fang karena menyelesaikan misi untuk kembali ke vena utama keluarga Cao dalam waktu setengah tahun. Selamat kepada player Cao Fang karena mendapat garis keturunan tubuh lengkap Divine Beast Tyrant dan dapat menerobos 3 tingkat. Selamat kepada player mendapatkan 10.000 Extreme City. Divine Beast Tyrant. Ini barang bagus.
Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum... Hei, jangan berpura-pura. Aku tahu kau sudah sadar. Aku akan menelanjangimu dan melemparmu keluar. Sialan, aku ketahuan. Dia berkata, Cao Fang, seorang pencuri kecil. Kalau kau berani membunuh, kau dan keluargamu akan dihancurkan oleh fraksi pedang Tianhe dan dimakamkan bersama aku. Kenapa kau harus membunuhmu? Sistem, aku ingin bertukar pil jantung hidup dan mati. Hah? Apa ini? Kau akan tahu jika sudah memakannya. Lalu akhirnya Cao Fang memaksanya memakannya. Harganya 100.000 koin. Jangan mengecewakanku. Kepalaku. Hei Mo, memberi hormat kepada master. Bagus, ceritakan semua informasi yang kau ketahui tentang perguruan pedang Tianhe. Baik, kerajaan bersalju yang menjadi milik fraksi pedang Tianhe kuat dikabarkan memiliki orang kuat setengah bla 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 bla. Lalu di dalam kamar Cao Fang, dalam hati Cao Fang, Heimo dikendalikan olehku. Dia bisa digunakan menjadi mata-mata dan telingaku. Tapi ada banyak kekuatan besar dari fraksi pedang Tianhe. Aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat untuk melindungi diriku sendiri. Darah domain fusion. Kita ngeliat nih si Cao Fang sedang berkultivasi mungkin. Setelah menyatu, pertahanan kita bahkan akan bisa menandingi pertahanan tingkat Wuti. Yang mulia, Raja Qing datang berkunjung. Semua keluarga Cao diharap untuk datang. Dalam hati Cao Fang, setelah meningkatnya kekuatanku, apakah seseorang datang ke sini untuk mendapatkan pukulan di wajahnya? Apa yang dia inginkan? Di mana patriarkmu? Sangat sulit bagi raja untuk datang dan menghibur keluarga Cao. Dan keluarga Cao menjadi semakin gak peduli tentang keluarga kerajaan. Seseorang di belakang berkata, Yang mulia, itu gak benar. Keluarga Cao juga merupakan satu dari keluarga besar. Terus si Yang mulia berarti dari keluarga kerajaan ya? Raja Qing. Raja Qing merespon, Hah? Apa yang kau takutkan? Sejak kemunculan bocah yang bernama Cao Fang, pasukan Cao telah banyak berkurang. Kaisar sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang, bahkan jika aku membuang kotoran di kepala mereka, mereka gak akan marah. Benarkah? Kita melihat Cao Fang keluar. Dalam hati Raja Qing, Hah? Cao Fang? Kenapa dia ada di sini? Bukankah Cao Guanming ingin membunuhnya? Kenapa dia masih hidup? Nangkong Guoqing, aku mendengar bahwa kau akan memberikan kotoran di kepala patriark keluarga Cao. Kau datang sendiri. Apa kau tidak takut untuk menyelesaikan masalah ini? Hei, Cao Fang, aku adalah raja dari kerajaan Liang. Aku lihat kau gak berlutut dan bersujud. Orang-orang dari keluarga Cao benar-benar sombong. Cepat panggil Cao Guanming. Perintahkan dia untuk menghadap padaku. Tutup mulut anjingmu itu. Nangkong Guoqing, beraninya kau membuat masalah di keluarga Cao. Kau pikir aku gak berani membunuhmu? Wuchun, kapan kau menerobos? Cao Guanming sudah mengkhianati keluarga Cao. Si pengkhianat itu udah mati. Wuchun yang lain. Bagaimana kau menerobos begitu cepat? Dalam hati Raja Qing, siapa yang bilang jika kekuatan keluarga Cao menurun sekarang? Ini jelas semakin meningkat. Wang Yue dan Chang Feng berkata, berkat pil Chuntan yang diberikan oleh patriark kami, Cao Fang, aku akhirnya bisa menerobos. Apa? Cao Fang, patriark baru? Bagaimana ini bisa terjadi? Cao Fang membalas, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku sekarang adalah patriark keluarga Cao. Kau berani membuat masalah? Aku pikir kau sudah siap untuk mati. Nah, jadi Wuchun bintang 8 sekarang. Si Cao Fang dapat bonus dari sistem. Kalau lupa bisa cek di sebelumnya lah intinya. Pas bagian bonus yang berhasil namatin misi yang pas Cao Fang masuk ke Vena utama atau keluarga utama. Nah, itu dapat bonus tuh situ tuh. Bagian lupa. Jadi sekarang bintang 8. Ya Tuhan, itu adalah Wuchun bintang 8. Dalam hati mereka berdua, bukankah waktu itu patriark masih Wuchun bintang 5? Kenapa dalam waktu singkat bisa menjadi bintang 8? Itu menerobos 3 tingkat sekaligus. Apa kau masih ingin melemparkan kotoran padaku? Maaf, aku salah. Aku gak tahu malu, Patriark Cao. Anda adalah orang yang baik hati. Tolong maafkan aku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Tentu ada alasannya. Malam ini akan ada jamuan di istana kerajaan untuk menyambut pangeran kerajaan salju, putra mahkota kerajaan, pangeran kerajaan salju. Dalam hati Cao Fang, apa yang mereka lakukan di sini? Menurut pangeran, hari ini dia ingin bertemu dengan Ling Er dan juga ingin bertemu denganmu. Cao Fang membalas, baik, aku akan datang, kau pergilah. Terima kasih, Patriark Cao, karena tidak membunuhku. Aku akan pergi. Dan dia pun langsung kabur. Dalam hati mereka, Nangkong Guoqing terlalu sombong di depan semua orang. Tetapi ketika di hadapan Patriark, dia seperti burung bangau. Cao Fang gak hanya meningkatkan kekuatan kita, tetapi juga memberi kita harga diri. Cao Fang berkata, bersiap-siaplah untuk pergi ke jamuan malam ini. Baik, kita sekarang pergi ke aula istana. Seseorang berkata, apa kau mendengar bahwa Cao Fang membunuh Cao Guanming dan menggunakan petir untuk memasuki klan Cao dan menjadi patriark baru? Seorang lagi menambahkan, perkembangan Cao Fang sangat menakjubkan sehingga terkenal di seluruh negeri. Seorang lagi menambahkan, sekarang kekuatan keluarga Cao meningkat pesat. Itu semua berkat Cao Fang. Selamat datang kepada Patriark Cao. Yo, malam ini cukup ramai. Cao Fang, kau di sini? Aku punya janji dengan seseorang, jadi aku datang. Cao Fang bertanya, hah? Bagaimana dengan Mu Qingxuan? Dia nggak datang. Dia mendapat berita bahwa Patriark
klannya telah terbunuh dan Mu Ching Xuan bergegas pergi pulang ke rumahnya semalam. Patriark terbunuh. Aku khawatir itu nggak sesederhana itu. Dalam hati Cao Fang, istriku pasti akan mengalami kesulitan. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke Xuanqi. Dalam hati Ling kapan kau juga bisa mengkhawatirkanku? Lalu seseorang datang. Ling kau bicara dengan siapa? Orang ini adalah Pangeran Snowfall atau Pangeran Salju harusnya. Ling memberitahu Pangeran Sueluo. Sueluo tuh Snowfall. Ini teman saya, Cao Fang, patriark keluarga Cao. Oh, teman. Halo, aku adalah Pangeran ke-13 dari Kekaisaran Salju. Dan karena Anda adalah teman Ling maka Anda juga temanku. Dalam hati si Pangeran Salju berani merebut wanita yang disukai pangeran hanya mencari kematian. Cao Fang merespon dan berjabat tangan. Senang bertemu denganmu. Dalam hati Cao Fang, apakah bajingan ini yang selalu mengganggu Ling Lalu kita melihat seseorang datang. Orang ini adalah Nankong Wuci, raja kerajaan Liang. Semua orang ada di sini memberi hormat kepada yang mulia. Gak perlu basa-basi. Putraku tercinta, duduklah. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!